Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 9 dengan judul perikop Yesus membangkitkan gadis yang mati dan menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ada dua mukjizat yang dilakukan Yesus di saat yang sama, kurang lebih pada hari itu ya. Pertama, Yesus dicari oleh seorang kepala rumah ibadat. "Anakku baru saja meninggal." Oh, sudah meninggal. Tapi orang itu, kepala rumah ibadat ini, punya iman yang besar kepada Yesus. Kembali lagi kepada Yesus. Maka ia yakin bahwa Yesus bisa menghidupkan, bisa menyembuhkan, bisa menghidupkan. Lalu Yesus yang baik hati bangun dan segera mengikuti orang itu, pergi ke kepala rumah ibadat itu untuk menemui anaknya yang telah meninggal. Di dalam perjalanan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Wah, pastilah sangat kekurangan darah ya, kekurangan HB ya. Biasanya saat ini orang seperti itu harus ditransfusi darah supaya HB-nya tidak drop, karena itu sangat bahaya. Perempuan ini juga yakin bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lihat ini, dia tangannya menjamah jubah Yesus. Cuma jubahnya saja dijamah, tetapi dengan iman, aku akan sembuh, dan benar. Yesus tahu. Yesus berpaling, memandang dia dan berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga sembuh. Siapa lagi yang bisa? Siapa yang bisa mengklaim bisa menyembuhkan? Buktikan dong. Ya, buktikan kalau bisa menyembuhkan. Seketika, seperti jentikan tangan. Nah, seperti itu. Langsung sembuh. Cuma Tuhan yang bisa. Ya, Tuhan punya kuasa, yaitu Yesus. Yesus juga bisa memberi kuasa kepada orang lain ya. Tapi orang itu harus suci. Kalau nggak suci tidak bisa. Tidak bisa menerima kuasa itu kalau orang tidak suci. Kalau sudah terima suci, tetapi begitu mendapatkan kekuasaan itu, lalu sombong, lalu pasang tarifnya mahal lagi, itu hilang itu. Anugerah Tuhan itu hilang. Karena anugerah Tuhan diberi dengan cuma-cuma. Ya tentu kita butuh makan, butuh minum ya, itu wajar ya. Tetapi jangan menjadi komersial ya. Itu bisa menjadi hilang kesaktian yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Lalu sembuhlah perempuan itu. Kemudian pergi ke anak dari kepala rumah ibadat itu yang sudah mati, sudah meninggal. Hanya dengan memegang tangan anak itu, bangkitlah anak itu. Padahal orang-orang lain di sekitarnya menertawakan dia, karena Yesus berkata, "Anak ini tidak mati tetapi tidur." Lalu diketawain Yesus. Lalu segera diusir, orang-orang yang gak percaya itu diusir.
Lalu setelah orang itu pergi, Yesus membangkitkan anak itu dengan memegang tangannya. Lalu bangkitlah ini anak yang sudah mati ini, bangkit. Siapa yang bisa melakukan itu? Ayo, siapa? Jangan asal klaim. Kita butuh bukti. Ayo, siapa gurunya yang bisa menyembuhkan? Kita butuh bukti, jangan asal klaim. Kalau asal klaim itu omong kosong namanya. Tinggalkan saja. Kita ikuti Yesus yang punya bukti dan disaksikan banyak orang, lalu diwartakan terus, disambung terus dikabarkan oleh saksi-saksi, oleh murid-muridnya. Kesaksian yang benar itu dicatat. Jadi kalau tidak ada kesaksian, tidak ada saksi, ngapain catat? Yang dicatat tuh namanya bohong. Jadi ikuti Yesus, saksi yang benar. Saksi yang benar mencatat yang benar. Saksi yang palsu mencatat dengan diubah-ubah, tidak sesuai dengan fakta. Yesus itu wafat, disalib. Yesus tidak digantikan orang lain. Sebab kalau digantikan orang lain, itu nanti misi menyelamatkan manusia dari dosa itu tidak terjadi. Tuhan itu tidak pengecut. Kalau manusia pengecut, ya. Kalau Tuhan Yesus tidak pengecut. Tuhan tuh sumbernya keberanian. Tuhan tidak melarikan diri, ya, diganti oleh manusia, ya. Itu kan tipikal teroris tuh, ya. Dia menggunakan tameng manusia supaya dia bisa selamat, orang lain yang mati. Itu curang namanya itu, ya. Itu bukan pejuang, itu namanya pengecut. Kalau Yesus pemberani. Yesus menawarkan hidupnya, badannya sebagai tebusan bagi banyak orang, bagi dosa kita. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga menambahkan. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.